Halo adik-adik semua, Shalom, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi dengan Ibu Feby di Small Sekolah Minggu Online. Wah, sudah pada rapi semua nih. Pastinya sudah siap kan untuk mendengar firman Tuhan hari ini? Yuk, mari kita sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Ikuti Ibu Feby ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan masih menyertai sekolah minggu kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Pimpin juga ibu guru kami yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita masih ada di bulan Juli. Itu artinya kita masih tetap mempelajari tentang kisah cinta kasih papa dan mama kepada anak-anaknya. Di Alkitab banyak sekali cerita tentang cinta kasih papa dan mama kepada anak-anaknya. Karena Tuhan ingin kita belajar mengasihi, menaati papa dan mama kita. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat yang pertama berkata demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Kita ulangi lagi ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kita ulangi sekali lagi. Efesus 6 ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Tuhan mau kita belajar menaati dan bersikap lembut kepada papa dan mama kita. Mengapa? Karena papa dan mama sudah terlebih dahulu menunjukkan kasih Tuhan kepada kita. Seperti kisah yang akan kita saksikan berikut ini. Yuk, mari adik-adik semua kita saksikan ya. Adik-adik, suatu masa di Israel terjadi musim kemarau. Musim panas yang panjang sekali. Musim kemarau ini terjadi sebagai akibat hukuman Allah atas ketidaksetiaan Raja Israel waktu itu, Raja Ahab. Raja Ahab mengajak rakyat untuk menyembah patung-patung berhala. Dan bukan itu saja, Raja Ahab juga mendirikan bangunan-bangunan untuk tempat beribadah pada patung berhala tersebut. Hukuman Allah ini diberikan melalui hambanya yang bernama Elia. Maka terjadilah kekeringan di seluruh tanah Israel adik-adik. Tanah Israel yang tadinya subur, berlimpah susu dan madu, sekarang kering, tandus, dan tidak menghasilkan panen sama sekali. Tuhan segera menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke kota Sarfat. Sesampainya di gerbang kota itu, Nabi Elia melihat seorang wanita yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Wajah wanita itu terlihat sedih. Kemudian Nabi Elia menyapa wanita itu lalu berkata, "Wahai ibu, berikan aku minum." Wanita itu memandang Nabi Elia. Belum sempat wanita itu berkata satu kata pun, kemudian Nabi Elia sudah
berkata lagi, "Dan tolong berikan aku juga sepotong roti." Ibu itu pun berkata, "Demi Tuhan, aku tidak mempunyai minuman ataupun roti sedikit pun. Aku hanya mempunyai segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli botol tanah liat." Ibu itu adalah penduduk Sarfat. Ia adalah seorang janda. Ia hidup hanya bersama seorang anak laki-lakinya saja. Ia juga sangat miskin. Tapi walaupun begitu, ia setiap hari bekerja. Ia berusaha, ia berjuang untuk dapat memberikan makanan pada anak kesayangannya. Siapa di antara adik-adik yang mamanya bekerja? Ada? Ya, mama bekerja bukan untuk dirinya sendiri, tapi mama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu ini percaya bahwa Tuhan akan menjaga dirinya dan anak kesayangannya dari bahaya kelaparan. Tapi adik-adik, musim kemaraunya sangat panjang. Persediaan tepung dan minyak, bahan-bahan untuk membuat roti di rumah ibu ini sudah semakin sedikit, sudah hampir habis. Ibu itu mulai khawatir. Suatu hari, ibu itu akan pergi keluar. Ia berkata pada anaknya, "Nak, ibu pergi dulu ya." "Iya, Bu." "Mau kemana ibu itu?" "Ibu itu mau mengumpulkan kayu bakar untuk dijadikan api. Ibu itu akan membuat roti terakhir buat dirinya dan anaknya. Ia tahu bahwa mungkin setelah memakan roti yang dibuatnya, ia dan anaknya akan mati. Itulah sebabnya ketika ia bertemu dengan Nabi Elia, ibu itu berkata, "Demi Tuhan, aku tidak mempunyai minuman atau roti sedikit pun." Kata ibu itu, "Rencananya sepulang mengumpulkan kayu bakar, aku mau membuat roti buat anakku dan aku. Mungkin setelah ini kami akan mati karena tidak ada lagi bahan makanan untuk kami." Mendengar itu, Nabi Elia berkata, "Jangan takut, Ibu. Biarkanlah aku menumpang di rumahmu. Mari kita pulang ke rumahmu. Olahlah tepung dan juga minyak itu menjadi roti. Tapi sebelumnya buatlah dulu sebuah roti bundar kecil saja untukku. Berikan padaku. Lalu setelah itu buatlah untukmu dan juga anakmu." Ibu ini percaya pada perkataan Nabi Elia. Apalagi Nabi Elia mengatakan bahwa Tuhan akan membuat tepung dan minyak yang dimiliki ibu tersebut tidak akan pernah habis. Segera ibu itu memperbolehkan Nabi Elia menumpang di rumahnya dan melakukan apa yang diperintahkan Nabi Elia. Ia mengolah tepung menjadi roti. Tepung terakhir yang dimiliki oleh ibu tersebut sebenarnya bisa dibuat menjadi 2 buah roti yang besar untuk dirinya dan anaknya. Tapi kali ini harus dibuat menjadi roti yang kecil-kecil, 3 buah. 1 untuk dirinya, 1 untuk anaknya, dan 1 untuk Nabi Elia. Kenyang nggak ya? Tapi ibu itu taat kepada perkataan Nabi Elia. Ibu itu sudah menunjukkan pada anaknya bagaimana belajar taat pada perintah Tuhan melalui Nabi Elia. Nah, adik-adik, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tua kalian, oleh papa dan mama, harus kalian ikuti ya. Ia mengolah roti berkali-kali dan betul, tepung yang ada tidak habis-habis. Begitu juga dengan minyak, tidak berkurang. Tepat seperti firman Tuhan yang diucapkan melalui perantaraan Nabi Elia. Setiap hari ibu itu membuat roti buat dirinya, anaknya, dan juga Nabi Elia. Mereka
memperoleh makanan setiap harinya untuk waktu yang lama. Adik-adik, tidak berapa lama setelah itu, anak perempuan itu sakit keras, bahkan sepertinya sudah mati. Perempuan itu sangat sedih. "Anakku, kenapa kau tinggalkan ibu, nak?" Perempuan itu menangis, hatinya sangat sedih. Ia curiga pada Nabi Elia, adik-adik. Pikirnya, kenapa ya Nabi Elia tinggal di rumahku? Anakku yang tadinya sehat, sekarang jadi sakit. Maka ibu itu pun memberanikan diri menemui Nabi Elia, adik-adik. Dengan membawa anaknya yang mati itu, ia menemui Nabi Elia. Katanya kepada Nabi Elia, "Engkaukah yang menyebabkan anakku mati?" Nabi Elia terkejut mendengar tuduhan perempuan itu. Ia pun berkata, "Berikan anak itu padaku." Lalu ia mengambil anak itu dari ibunya dan segera membawa anak itu ke dalam kamarnya yang letaknya di lantai atas. Setelah Nabi Elia di dalam kamar, ia pun membaringkan anak itu di atas tempat tidur. Lalu Nabi Elia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhanku dan Allahku, Engkaukah yang menyebabkan kemalangan pada perempuan ini yang telah memberikan ketumpangan padaku dengan kematian anaknya?" Lalu Tuhan mendengar doa permohonan Nabi Elia. Nyawa anak itu kembali ke dalam tubuhnya dan anak itu hidup kembali, adik-adik. Segera setelah anak itu hidup, Nabi Elia membawa anak itu kepada ibunya. Ibunya sangat senang. Lalu ibu itu berkata kepada Nabi Elia, "Ternyata bukan engkau yang menyebabkan anakku mati. Engkau sungguh betul-betul seorang nabi. Segala perkataan yang keluar dari mulutmu adalah benar." Dan sejak saat itu, adik-adik, ibu itu hidup bahagia bersama anaknya. Mereka saling mengasihi dan menyembah Tuhan bersama-sama. Indah sekali ya adik-adik kalau kita bersama-sama dengan orang tua kita bisa beribadah sama-sama. Adik-adik juga harus berterima kasih kepada Tuhan karena sudah diberi papa dan mama yang luar biasa. Papa dan mama selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan adik-adik, bukan? Nah, mari kita bertepuk tangan untuk papa dan mama kita yang luar biasa. Ayat hafalan kita hari ini adalah dari Efesus 6 dan ayat 1. Seperti yang tadi sudah kita katakan di awal, sudah kita ucapkan di awal. Masih ingat adik-adik? Wah, hebat, ternyata masih ingat semua ya. Yuk sama-sama ya, kita mau ucapkan lagi ya ayat hafalan kita. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, sebagai ucapan terima kasih kita, tanda cinta kasih kita kepada orang tua, mari adik-adik mulai sekarang kita belajar untuk semakin mentaati perkataan dan juga nasihat orang tua kita. Oke? Aktivitas kita hari ini menyenangkan. Kita akan membuat roti. Untuk itu adik-adik nanti minta ditemani, didampingi oleh mama ya. Sebelumnya, mari kita saksikan bagaimana cara membuat roti sederhananya. Yuk adik-adik, mari sama-sama kita saksikan. Bahan yang diperlukan untuk membuat roti sederhana seperti roti yang dibuat ibu dari Sarfat adalah tepung terigu, minyak goreng atau minyak sayur, air, garam secukupnya, selai, dan kental manis. Cara membuatnya, pertama-tama kita campur terigu dan sedikit garam, lalu kita ayak.
Adik-adik bisa juga menambahkan susu bubuk kalau suka. Setelah diayak, kita masukkan minyak secukupnya. Kemudian kita uleni. Setelah itu, kita tambahkan juga air secukupnya. Lalu kembali kita uleni hingga adonan menjadi kalis atau tidak lengket di tangan. Setelah adonan kalis, kita bentuk bulat-bulat sesuai dengan keinginan kita ya. Setelah semua adonan dibentuk bulat, roti kita sudah siap untuk dipanggang. Adik-adik bisa memanggangnya menggunakan oven di rumah, atau kalau tidak ada oven, adik-adik bisa menggunakan teflon dengan dipanggang di atas kompor dengan menggunakan api yang kecil ya. Kita tunggu sampai rotinya matang. Tara, rotinya sudah matang nih adik-adik. Sudah siap untuk disantap. Agar lebih enak lagi rotinya, bisa kita olesi dengan selai ataupun kental manis sesuai dengan selera adik-adik. Yummy. Selamat menikmati adik-adik. Bagaimana adik-adik? Menyenangkan bukan? Bahan-bahannya juga sederhana, pasti ada di rumah adik-adik. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Yuk, mari kita mau tutup di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tunduk kepala, tutup matanya ya. Ikuti Ibu Feby. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan juga sudah memberikan kepada kami Papa dan Mama yang luar biasa. Kiranya Tuhan terus memberkati Papa dan Mama kami. Berikan mereka kesehatan yang baik dan juga Tuhan terus berkati mereka. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan menyelesaikan sekolah minggu kami. Tetap Tuhan pimpin kami seminggu yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.